Selamat siang, perkenalkan nama saya Immanuel Edwin Tafetin, jurusan Teknik Sipil, Prodi Perancangan Jalan Jembatan, semester 3, kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum survei dan pemetaan poligon terbuka menggunakan total station. Latar belakang dari praktikum ini adalah ilmu ukur tanah adalah ilmu yang mempelajari tentang cara pekerjaan pengukuran di atas tanah yang diperlukan untuk menyatakan suatu titik atau penggambaran situasi keadaan secara fisik yang terdapat di atas permukaan bumi, yang pada dasarnya bumi selalu bergerak sesuai dengan porosnya. Ilmu ukur tanah juga mempelajari seluruh kegiatan pengaruh di permukaan bumi. Jenis pengukuran yang dilakukan adalah poligon tertutup, beda tinggi, dan detail situasi. Pengukuran ini dilakukan terhadap detail-detail alam maupun buatan manusia, meliputi posisi horizontal atau X dan Y, dan juga posisi secara vertikal atau Z. Total station adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk mengukur jarak horizontal dan kemiringan, sudut, dan ketinggian horizontal dan vertikal dalam survei topografi atau pekerjaan geodetik. Hasil pengukuran dapat direkam ke dalam memori internal total station dan dapat ditransfer ke komputer pribadi kemanapun. Dasarnya adalah dapat melakukan pengukuran dengan rentang jarak yang jauh, cepat, dan akurat. Dengan adanya teropong pada total station, maka total station dapat diarahkan ke segala arah. Untuk membidik arah vertikal dan horizontal dalam pekerjaan bangunan gedung, total station sering digunakan sebagai pengukur siku-siku. Sedangkan pada perencanaan atau pekerjaan pondasi, total station juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Maksud dan tujuan dalam praktikum ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu mengoperasikan pesawat total station, mengukur sudut, jarak, koordinat, serta mengumpulkan dan memproses data dengan pesawat total station. Yang kedua, mahasiswa dapat menggambarkan atau memplotting hasil pengukuran menggunakan aplikasi Civil 3D. Lokasi dan waktu praktikum. Praktikum poligon terbuka ini dilaksanakan pada tanggal 7 Desember dan 14 Desember 2024. Maaf, di sini saya salah taruh jadi 2025, sebenarnya 2024. Dan pengukuran dilakukan di kampus A Politeknik Negeri Kupang pukul 11.20 hingga selesai. Ini adalah sketsa yang berada di samping penjelasan tersebut. Oke, tinjauan pustaka. Poligon digunakan apabila titik yang akan dicari koordinatnya terletak memanjang sehingga terbentuk segi banyak. Pengukuran dan pemetaan poligon merupakan salah satu pengukuran dan pemetaan kerangka dasar horizontal yang bertujuan untuk memperoleh koordinat parametris X dan Y. Titik-titik pengukuran poligon sendiri mengandung arti salah satu metode penentuan titik di antara beberapa metode penentuan titik yang lain. Untuk daerah yang relatif tidak terlalu luas, pengukuran cara poligon merupakan pilihan yang sering digunakan karena cara tersebut dapat mudah menyesuaikan diri dengan keadaan daerah lapangan. Penentuan koordinat titik dengan cara poligon ini membutuhkan antara lain, yang pertama, koordinat awal. Bila diinginkan sistem koordinat terhadap sistem tertentu, haruslah dipilih koordinat titik yang sudah diketahui, misalnya
titik triangulasi atau titik-titik tertentu yang mempunyai hubungan dengan lokasi yang akan dipatokkan. Yang kedua, asimut awal. Asimut awal ini mutlak harus diketahui sehubungan dengan arah orientasi dari sistem koordinat yang dihasilkan, dan pengadaan datanya dapat ditempuh dengan beberapa cara. Salah satunya adalah dengan hasil perhitungan dan koordinat titik-titik yang telah diketahui dan akan dipakai sebagai titik acuan sistem koordinatnya. Berdasarkan bentuk geometrinya, poligon terbagi menjadi dua, yaitu poligon terbuka dan poligon tertutup. Baik alat dan bahan yang dipakai pada praktikum ini, yang pertama yaitu peralatan yang digunakan di lapangan untuk melakukan pengukuran adalah ada berbagai macam, yaitu yang pertama satu total station merek ES102 itu 1 buah, statif atau tripod 2 buah, stick 1 buah, prisma detail dan prisma poligon masing-masing 1 buah, payung 1 buah, palu 1 buah, meter tangan dan meter roll masing-masing 1 buah, GPS 1 buah, kompas 1 buah, handphone dan alat tulis. Bahan yang digunakan yaitu paku 5 buah, pilok 1 buah, dan buku. Langkah praktikum. Yang pertama, survei lokasi praktikum, membuat sketsa lokasi praktikum, dan menentukan titik-titik poligon. Yang ketiga, mencari titik koordinat di titik P1 dan catat. Yang keempat, dirikan pada satu titik P1 dan lakukan pendataran alat dengan cara centering, pendataran nivoo kotak dan nivoo tabung, lalu tinggi alat atau instrumen diukur. Yang berikut, nyalakan pesawat total station lalu tekan tombol escape hingga tampilannya di layar display seperti pada gambar di samping ini. Lalu masukkan nivoo alat dengan cara memutar 3 pemutar hingga titik X bernilai 0 derajat dan titik Y bernilai 00 atau seminimnya, atau yang di bawah 10 derajat atau di bawah minus 10 derajat. Yang berikut, setelah nilai titik X dan Y sudah dalam keadaan pas, tekan tombol OK dan tampilan layar display akan menjadi seperti pada gambar di samping ini. Yang berikut, arahkan teropong atau pesawat ke arah utara lalu kunci penggerak horizontalnya dan tekan 0 set. Yang berikut, lanjutkan ke pembuatan job dengan cara menekan pada tombol data hingga tampilan pada layar display seperti gambar di samping ini. Kemudian pilih job, maka tampilan pada layar display akan menjadi seperti gambar kedua di samping ini. Dan ketiga, lalu pilih job yang akan digunakan pada menu job selection seperti pada gambar ketiga di samping ini. Yang berikut, kemudian pilih leads, maka muncul tampilan seperti pada gambar di samping. Yang berikut, lalu pilih job yang masih kosong dengan melihat angka sebelah kanan masih 0. Dan berikut, setelah penyetelan alat dan pemilihan job selesai, kembalikan layar display dengan menekan tombol escape. Setelah itu tekan tombol F1, kemudian tekan tombol font sampai ada tulisan topo. Jika muncul tulisan topo, pilih topo dengan menekan tombol yang ada di bawahnya, sehingga tampilan display akan menjadi seperti gambar di samping. Setelah itu pilih occupy, dan setelah pilih occupy adalah pengaturan atau memasukkan koordinat tempat berdiri alat, yakni EO, NO, ZO, PT sama dengan nomor patok, HI atau tinggi instrumen atau alat, CD atau juga kode patok, dan operator sama dengan nama survivor. Setelah selesai occupy, pilih BS data dengan cara menunjukkan anak panah. Pada BS data terdapat dua pilihan, yakni koordinat dan angle. Karena BS di sini
adalah arah utara, maka pilih angle. Kemudian enter, lalu untuk surutnya diisi 0 derajat dan tekan enter. Setelah itu, dirikan prisma poligon di arah utara, lalu tekan rect, akan muncul display seperti gambar di samping ini. Dan berikut masukkan tinggi dari prisma detail, kode titik backside, dan nomor titik backside. Setelah itu, setelah selesai langkah di atas, maka pengambilan data topografi sudah bisa dimulai, yaitu dengan menurunkan kursor ke bawah dengan menggunakan pada tanda panah hingga display seperti gambar di bawah ini. Setelah kursor berada di ditambah chord, kemudian enter, maka pengukuran topo dimulai. Masukkan tinggi target, kode, nomor titik dengan catatan penomoran untuk titik poligon dan detail dibedakan. Berikut, dirikan prisma poligon di titik P2. Putar alat dan lakukan bacaan depan atau foresight pada menu dis tambah chord dengan mengarahkan alat menuju titik P2 dengan memasukkan tinggi prisma lalu bidik. Kemudian tekan miss setelah data koordinat muncul, kemudian tekan rect. Jika kode pengambilan titik dan tinggi prisma tidak berubah atau tetap, bisa menggunakan auto. Selanjutnya, lakukan pembacaan detail pada bahu jalan, tembok, serta buangan jalan dengan menggunakan opsi dis tambah chord. Dengan memasukkan tinggi prisma, lalu lakukan pembacaan, rekam, dan simpan bacaan ke file job. Setelah pengukuran di titik P1 selesai, matikan alat, pindahkan ke titik P2, dan lakukan centering dan pendaftaran alat dan penyetelan alat. Yang berikut, pada menu Occupy, panggil atau load data P2, lalu tinggi instrumen diganti dengan tinggi instrumen di titik P2. Dirikan prisma poligon di titik P1 dan lakukan bacaan belakang atau backside dengan menggunakan data bacaan P1 dan tinggi alat lalu bidik ke P1. Rekam dan simpan bacaan ke file job. Berikut dirikan prisma di titik P3. Dan dirikan prisma di titik P3, putar alat dan lakukan bacaan depan atau foresight pada menu dis tambah chord. Dengan mengarahkan alat menuju titik P3 dengan memasukkan tinggi prisma lalu bidik. Kemudian tekan miss setelah data koordinat muncul, kemudian tekan rect. Jika kode pengambilan titik dan tinggi prisma tidak berubah atau tetap bisa menggunakan auto. Selanjutnya, lakukan pembacaan detail pada bahu jalan, tembok, serta buangan jalan dengan menggunakan opsi dis tambah chord dengan memasukkan tinggi prisma, lalu lakukan pembacaan, rekam, dan simpan bacaan ke file job. Pengukuran dilanjutkan dengan mengulangi langkah yang sama seperti di atas, hingga semua data yang ingin diambil didapatkan koordinatnya, atau pengukuran dilakukan sampai ke titik poligon terakhir. Setelah selesai, bongkar alat, rapikan dan kembalikan ke lab, dan dilanjutkan dengan penggambaran. Kendala dan masalah yang dihadapi di lapangan. Setelah melakukan pengukuran di lapangan, kendala dan masalah yang ditemukan adalah yang pertama, cuaca yang sangat panas menyebabkan kesulitan dalam melakukan pembacaan. Yang kedua, keterbatasan ketinggian prisma pada saat prisma terhalang oleh mobil maupun pepohonan menyebabkan sulit untuk melakukan pembacaan. Yang ketiga, baterai alat yang terus habis membuat terjadinya penundaan dalam pengukuran. Baik, kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan. Dalam pelaksanaan praktikum ini dilakukan pengukuran poligon tertutup dengan menggunakan total station serta beberapa alat bantu lainnya. Dari perhitungan yang dilakukan dapat dihitung panjang mendatar, yaitu jarak dan jarak vertikal atau tinggi, serta sudut elevasi, sudut horizontal, dan sudut vertikal, sehingga dapat ditentukan azimut titik yang diamati dari data yang diperoleh dalam hasil pengukuran di plotting dalam bentuk gambar dengan menggunakan Civil 3D. Adapun saran dalam melakukan praktikum ini, yang pertama, sebelum melaksanakan praktikum,
Kuasai terlebih dahulu teori dasar atau baca buku panduannya. Yang kedua, gunakan waktu sebaik mungkin dan usahakan tepat waktu. Yang ketiga, mengutamakan pemilihan waktu, pelaksanaan keadaan cuaca yang cerah tetapi tidak terlalu panas. Yang keempat, pemilihan lokasi poligon dengan memperhatikan arus kendaraan dan area pepohonan. Yang terakhir, pastikan bahwa semua alat dalam kondisi baik dan siap pada saat digunakan. Oke, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Jika ada kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Terima kasih.